don't you see it, girl? Why don't you see it, girl? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hairya Nurul Insani dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian individu, kelompok, dan masyarakat. Apa sih individu itu? Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, individuum yang artinya tidak terbagi. Di mana dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Individu dapat dikatakan sebagai makhluk yang utuh dan khas. Pengkajian tentang manusia pada awalnya telah dilakukan oleh para filsuf pada zaman Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa bagian fisik atau jasmani merupakan aspek individu yang bersifat kasat mata, konkret, dan tidak kekal. Sedangkan aspek psikis, rohani atau jiwa merupakan aspek individu yang sifatnya abstrak, imaterial, dan kekal. Individu juga memiliki ciri-ciri secara umum, yaitu yang pertama, individu memiliki raga atau jasmani yang khas yang membedakan satu dengan lainnya, meskipun memiliki ciri-ciri umum yang sama sebagai manusia. Yang kedua, individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat, sehingga dapat menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya. Yang ketiga, individu memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda satu dengan lainnya. Dan yang keempat, individu memiliki naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencari keputusan. Selanjutnya yaitu pengertian kelompok. Apa sih itu kelompok? Menurut First, kelompok adalah hubungan dua orang atau lebih individu dalam suatu hubungan sosial. Untuk memahami kelompok dalam situasi hubungan sosial, maka tidak lepas kaitannya dengan proses terbentuknya kelompok itu sendiri. Kelompok pada dasarnya didukung dan terbentuk melalui kumpulnya sejumlah orang. Dalam beberapa situasi tertentu, kumpulan orang-orang itu kemudian menjunjung suatu atau beberapa kualitas tertentu, sehingga dengan demikian kumpulan tersebut menjadi sebuah kelompok. Dalam kelompok juga, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya. Maksudnya yaitu tiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Nah, dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, ada dorongan untuk berinteraksi, yang kedua, manusia tunduk pada aturan norma sosial, yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan satu sama lain, dan yang keempat, potensi manusia akan benar-benar berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok, yaitu yang pertama, kelompok primer dan sekunder, yang kedua kelompok sosial dan kelompok psikologikal, yang ketiga kelompok terorganisasikan dan tidak terorganisasikan, dan yang keempat kelompok formal dan kelompok non-formal. Selanjutnya yaitu pengertian masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu dijumpai saling pengaruh-mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat juga memiliki ciri-cirinya, yaitu yang pertama manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Yang kedua, bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama, timbullah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Yang ketiga, adanya kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai bagian dari suatu kesatuan. Dan yang keempat, menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan.
serta terdapat ikatan hidup bersama, adanya interaksi dan interrelasi sosial, serta organisasi antar kelompok anggota. Dan masyarakat adalah kumpulan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.